Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Trisana Maritza dengan NIM 230201548 dan rekan saya. Saya Syafrina Aulia Salim dengan NIM 230201553. Saya Nasyuan Yulta Fitria dengan NIM 230201592. Dan saya Hana Cikita dengan NIM 2502019007. Kami dari kelompok 8, kelas 5A, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi untuk mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan pokok bahasan yaitu biaya relevan dan keputusan jangka pendek. Materi ini kami susun di bawah bimbingan dosen kami, yaitu Bapak Bambang Tutuko. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai presentasi ini. Pembahasan pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Ada pengertian biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang akan berubah jika perusahaan memilih satu alternatif tertentu dibandingkan alternatif lainnya. Sedangkan biaya yang tidak relevan adalah biaya yang tidak memengaruhi keputusan karena tidak berbeda di antara alternatif atau sudah terjadi di masa lalu atau sankas. Adapun karakteristik biaya relevan, yang pertama merupakan biaya masa datang atau future cost, artinya biaya tersebut akan terjadi di masa depan sebagai akibat dari suatu keputusan yang akan diambil. Yang kedua, berbeda di antara alternatif keputusan. Atau difference among alternative, artinya biaya relevan hanya muncul jika terdapat perbedaan jumlah biaya antara satu alternatif dengan alternatif lainnya. Adapun konsep biaya relevan, yang pertama biaya diferensial adalah perbedaan biaya antara dua atau lebih alternatif keputusan. Contohnya itu, jika perusahaan memilih memproduksi sendiri dibanding membeli dari pihak lain. Jadi, selisih biaya antara kedua pilihan itulah yang disebut biaya diferensial. Yang kedua, ada biaya peluang, adalah nilai manfaat yang dikorbankan karena memilih satu alternatif dan mengabaikan alternatif lainnya. Nah, contohnya itu, jika modal digunakan untuk membeli mesin baru, maka keuntungan yang hilang karena tidak menaruh modal itu diinvestasikan lain, maka disebut biaya peluang. Yang ketiga, ada biaya yang dapat dihindarkan dan biaya yang tidak dapat dihindarkan. Nah, biaya yang dapat dihindarkan adalah biaya yang tidak akan timbul jika suatu kegiatan atau keputusan tertentu tidak dilakukan. Sedangkan biaya yang tidak dapat dihindarkan adalah biaya yang tetap ada walaupun keputusan atau kegiatan tertentu dihentikan. Contohnya di sini yaitu gaji karyawan khusus proyek bisa dihindari jika proyek dihentikan. Sedangkan sewa gedung kantor tetap harus dibayar. Konsep ini membantu manajer menilai biaya mana yang relevan untuk keputusan jangka pendek. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siwa. Dipersilakan. Selanjutnya di sini ada tujuan biaya relevan. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, memperoleh manfaat maksimal. Yang ketiga, mengelola biaya secara efektif. Ciri-ciri biaya relevan di sini ada 4. Yang pertama, biaya bisa terhindarkan berdasarkan keputusan dari manajemen. Yang kedua, biaya tersebut belum terjadi. Yang ketiga, biaya dari tiap opsi atau alternatif memiliki nilai yang berbeda. Yang keempat, biaya tersebut mempengaruhi sebuah keputusan.
Selanjutnya di sini ada tahapan-tahapan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang timbul. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif penyelesaian persoalan. Yang ketiga, mengidentifikasi manfaat dan pengorbanan untuk setiap alternatif. Yang keempat, mengklasifikasikan manfaat dan biaya tersebut ke dalam kelompok. Selanjutnya di sini ada tahapan-tahapan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, mengumpulkan data pendukung tentang seluruh biaya dan manfaat yang relevan. Yang kedua, jumlahkan seluruh biaya relevan dan manfaat relevan untuk setiap alternatif. Yang ketiga, pilih alternatif yang terbaik, yaitu alternatif yang menghasilkan manfaat terbesar dan pengorbanan atau biaya terkecil, less cost, most benefit. Di sini ada jenis-jenis pengambilan keputusan jangka pendek. Yang pertama, membeli atau membuat sendiri produk. Yang kedua, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Yang ketiga, menghentikan atau melanjutkan produksi. Yang keempat, menerima atau menolak pesanan khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syafina Aulia Salim. Oke, baik. Jadi, selanjutnya ada jenis pengambilan keputusan jangka pendek. Yang pertama yaitu membeli atau membuat sendiri produk. Proses pengambilan keputusan mengenai alternatif membeli atau membuat sendiri suatu produk dengan pertimbangan yaitu yang pertama, terdapat kapasitas yang masih menganggur. Kedua, memiliki kemampuan untuk membuat produk sendiri. Yang ketiga, biaya tetap masih belum terserap secara penuh. Yang keempat, ada tawaran produk yang sama di pasar. Contohnya, PT Al-Amin selama ini membeli salah satu komponen untuk produknya 20.000 unit dengan harga 17.000 per unitnya. Ada alternatif lain, perusahaan akan membuat sendiri komponen dengan biaya produksinya sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar 6.000 dengan unit 20.000, maka jumlahnya 120 juta. Ya, selanjutnya ada biaya variabel dengan harga 8.000 per unit dengan jumlah unit 20.000, maka jumlahnya akan menjadi 160 juta. Lalu biaya tetap dengan nominal 80 juta, maka jumlahnya 360 juta. Dan ada informasi tambahan dari jumlah tersebut, 50% diantaranya merupakan biaya penyusutan dan asuransi gedung. Ditanyakan keputusan apa yang diambil oleh pihak manajemen, membuat sendiri atau membeli produk dari luar. Jika dilihat dari keputusan yang diambil membeli dari luar, 340 juta biayanya lebih murah dibandingkan dengan membuat sendiri 360 juta. Jika memperhitungkan biaya relevan, 50% dari biaya tetap adalah penyusutan dan biaya asuransi gedung yang merupakan biaya tidak relevan tidak diperhitungkan dalam pemilihan alternatif dengan perhitungan sebagai berikut. Jika membuat sendiri, biaya bahan baku senilai 120 juta, biaya variabel 160 juta, biaya tetap senilai 80 juta. Sedangkan perhitungan saat membeli itu harga per unitnya 17.000 dengan total 340 juta. Maka selisih dari membuat sendiri produk dan membeli dari luar yaitu 20 juta rupiah. Maka keputusannya adalah jika memperhatikan biaya relevan, 50% dari biaya tetap adalah penyusutan dan biaya asuransi gedung, maka membuat sendiri akan lebih hemat 20 juta daripada membeli dari luar.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Lalu di sini yang kedua ada menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Pengambilan keputusan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk dengan pertimbangan yang pertama, munculnya pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk memproses lebih lanjut. Yang ketiga, ada peluang pasar yang lebih baik atas produk yang dibuat. Lalu di sini ada ketiga, menghentikan atau melanjutkan produksi. Keputusan yang diambil manajemen jika dalam perubahan ada lini produk dan ada divisi yang berpotensi mengalami kerugian. Jika terjadi hal demikian, maka pertimbangan manajemen yaitu yang pertama, telusuri dan hitung pendapatan diferensial dan biaya diferensialnya. Yang kedua, hitung manfaat biaya terhindar yang diperoleh. Yang ketiga, jika ada divisi yang harus ditutup karena rugi terus-menerus, pertimbangannya yaitu terus-menerus. Pertimbangannya, jika lini produk harus ditutup, maka harus dipertimbangkan dengan berbagai kemungkinan. Yang pertama, kontribusi pendapatan yang akan hilang. Yang kedua, yaitu manfaat biaya yang dapat dihindarkan dan biaya yang tidak dapat dihindarkan. Di sini ada contohnya, suatu perusahaan memiliki 3 usaha yang pertama yaitu usaha skincare, yang kedua pakaian, dan makanan. Laporan laba rugi tiap usaha tahun anggaran 2024 disajikan sebagai berikut. Di sini hasil penjualan untuk skincare sebesar 50 juta, untuk makanan 25 juta, dan pakaian 25 juta. Lalu biaya variabel untuk skincare sebesar 25 juta, lalu makanan ada 10 juta rupiah, dan pakaian sebesar 12 juta rupiah. Lalu total laba kontribusinya untuk skincare sebesar 25 juta, untuk makanan sebesar 15 juta, lalu pakaian 13 juta. Lalu di sini ada biaya tetap terhindarkan. Untuk skincare sebesar 10 juta, untuk makanan sebesar 8 juta, lalu untuk pakaian sebesar 11 juta rupiah. Di sini ada biaya tetap tidak terhindarkan untuk skincare sebesar 3 juta, untuk makanan sebesar 3 juta, dan pakaian 3 juta. Jadi semuanya sama rata sebesar 3 juta rupiah. Untuk jumlah biaya tetapnya itu dijumlahkan. Antara biaya tetap terhindarkan dengan biaya tetap tidak terhindarkan itu dijumlah. Untuk skincare sebesar 13 juta, untuk makanan 11 juta, dan pakaian 14 juta. Lalu untuk perhitungan laba bersihnya, dihitung dari laba kontribusi dikurangi dengan jumlah biaya tetap. Untuk skincare sebesar 12 juta, untuk makanan sebesar 4 juta, dan untuk pakaian minus 1 juta rupiah. Manfaat biaya diferensial berupa biaya yang terhindarkan dengan ditutupnya kegiatan usaha pakaian. Biaya variabelnya sebesar 12 juta, lalu biaya tetap terhindarkannya sebesar 11 juta rupiah. Jadi total manfaat atau benefitnya sebesar 23 juta rupiah. Lalu ada pengorbanan, pendapatan diferensial yang berupa pendapatan. Di sini ada penjualan yang hilang dengan ditutupnya kegiatan usaha pakaian sebesar 25 juta. Lalu manfaat lebih kecil dari pengorbanan jika alternatif menghentikan kegiatan usaha pakaian dipilih karena sebesar 2 juta. Itu dihitung dari penjualan dikurangi dengan total manfaat. Jadi sebesar 2 juta rupiah. Lalu yang keempat ada menerima atau menolak pesanan khusus. Didasarkan pada pertimbangan biaya relevan atau biaya tambahan di masa depan yang berbeda antara alternatif dengan pendapatan tambahan dari pesanan tersebut. Menerima pesanan khusus apabila yang pertama, pendapatan melebihi biaya, yang kedua kapasitas menganggur, yang ketiga keuntungan strategis. Menolak pesanan khusus apabila yang pertama pendapatan tidak melebihi biaya, yang kedua dampak negatif jangka panjang, yang ketiga memengaruhi profitabilitas. Untuk kesimpulan akan
dijelaskan oleh Soraya. Baik, kesimpulan dari materi hari ini adalah biaya relevan adalah biaya yang akan terjadi di masa depan atau future cost dan nilainya berbeda di antara setiap alternatif yang dipertimbangkan atau analisis diferensial yang tujuannya untuk memilih atau alternatif yang menghasilkan manfaat tambahan atau pendapatan yang melebihi pengorbanan tambahan atau biaya diterapkannya pada keputusan seperti menerima pesanan khusus dan membuat atau membeli. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.